dan terima kasih sebelumnya sudah mengundang Fifth Group dalam acara seminar di siang hari ini. Semoga apa yang hari ini saya share bisa juga bermanfaat buat Bapak Ibu semua, teman-teman di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat ya. Ya, sebelumnya saya akan perkenalkan kami dari Fifth Group. Saya Arlin, saya di Human Capital Division. Mungkin saya akan lanjut ke materinya yang mengenai bagaimana kita melihat dunia ini ya, memanage human capital ini setelah atau di pandemi ini ya, karena sebenarnya pandeminya belum berakhir, tapi kita sudah mengalami atau melihat future trend ke depan itu seperti apa ya. Tadinya saya mau main-main sedikit, ini sangat terbatas, jadi kita akan langsung ke materinya. Jadi di sini ada pertanyaan sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih the world after COVID? Jadi kalau kita bayangin dunia ini setelah pandemi ini berakhir itu akan seperti apa sih gitu ya. Mungkin sekarang pun kita sudah mengalaminya nih dengan model seminar hybrid seperti ini ya, luar biasa ya, bisa ketemu dengan jarak yang sudah jelas gitu. Dan kita bisa berinteraksi secara langsung lewat online seperti ini. Nah, ya, ini adalah 6 hal yang kita bayangkan ya pada saat dunia ini sudah berubah menjadi lebih terkoneksi satu sama lain. Yang pertama adalah limitation will most likely stay longer ya. Jadi kita sekarang terbatas sebenarnya dari ruang gerak kita. Maybe 1-2 tahun ke depan kita nggak bisa jalan-jalan ya ke luar negeri atau ke negara-negara yang kita sebenarnya sudah rencanakan, atau bahkan lintas Indonesia juga ada keterbatasan gitu. Masih restricted gitu. Jadi masih akan berapa tahun ke depan ini masih akan terbatas. Tapi walaupun demikian, dengan pendekatan yang lokal, kita ada di setiap negara, kita bisa memiliki mindset yang global. Kita bisa tahu apa yang terjadi hari ini di sini dan apa yang terjadi hari ini di tempat lain di belahan dunia yang berbeda, gitu ya. Dengan sangat cepat dan sangat mudah kita bisa mengakses informasi itu. Lalu digital world ya, jadi dunia ini udah sangat seamless, udah sangat simple. Jadi kita mau apa aja, mau pesan makanan favorit kita sekarang ya, dengan kondisi kita menginginkan sesuatu tuh bisa sangat cepat kita dapatkan, karena itu sangat mudah dengan one click away ya. Kalau anak-anak sekarang bilang just one click away we can have anything gitu. And kemudian automation itu akan menjadi sesuatu yang mendominasi ya, dan akan mensubstitute manual works ya. Jadi ini akan banyak sekali mensubstitute pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manual. Lalu flexibility ini juga salah satu challenge ya, apalagi generasi milenial sekarang, mereka sangat suka sekali hal-hal yang fleksibel, yang tidak kaku ya, dan itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan ya, bukan hanya menjadi kesukaan, tapi kebutuhan ya, bagi teman-teman dan juga kondisi sekarang. Dan yang terakhir adalah sustainability, itu sesuatu yang lebih penting dari sekedar pertumbuhan. Jadi sekarang yang bertahan adalah yang bisa beradaptasi gitu ya, tidak hanya sekedar tumbuh bisnisnya, tumbuh organisasinya, tapi juga harus bisa sustain ya, karena dengan adanya ketidakjelasan masa depan ini, yang bisa memprediksi atau bisa sukses adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan cepat. Ini adalah 6 challenge dunia yang kita akan hadapi dan sudah sekarang sebenarnya kita juga mengalami. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah research kami. Jadi di tahun 2025 mendatang ya, 5 years from now, 3 years from now, itu kita melihat ada beberapa pekerjaan yang akan emerging, yang akan terus dibutuhkan ke depan, yang akan sangat banyak dibutuhkan. Tadi seperti yang disampaikan di sebelumnya ya, bahwa banyak sekali mobile application ya, kemudian mesin pencarian yang kita butuhkan untuk membantu pekerjaan kita. Jadi kalau kita lihat top 10 emerging job yang ada di sini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat terkait erat dengan sistem, dengan digitalisasi, dengan IT. Ya, ada data analis, scientist, ya, ada AI, big data specialist, ada digital marketing, digital transformation specialist, software application developer. Jadi semuanya adalah sesuatu yang sangat berbau atau sangat dekat dengan dunia digital. Dan ini
job-job yang masih sangat supply demand-nya itu belum balance ya. Walaupun sekarang sudah sangat banyak juga yang generasi kita yang sudah mencari atau di dunia pendidikan itu sudah berkembang ya, mengembangkan pendidikan di aspek itu. Kemudian top 10 declining job. Jadi ada yang job-job baru yang bermunculan, ada job-job yang juga akhirnya menghilang. Gitu ya. Kalau di sini dikatakan data entry, administratif, ya, secretary, dan accountants itu juga akan sesuatu yang declining, ya, akan menjadi absolute, akan menjadi terreplace oleh yang namanya otomatisasi, kemudian big data analytics itu akan bisa terreplace. Jadi new jobs akan datang, ya, dan kemudian itu akan menggantikan job-job lain. Kalau gitu apa required skills yang dibutuhkan ya untuk human capital atau untuk tenaga kerja kita supaya bisa compete nih dengan kebutuhan job tadi gitu, dengan ekspektasi dunia tadi yang bergerak gitu. Jadi kalau kita lihat ini research 5 tahun ya, 2015-2020. Bapak Ibu bisa meneliti di sini ya, yang berwarna hijau. 8 kompetensi yang masih sama. Jadi tahun 2015, tahun 2020, 8 kompetensi itu masih dibutuhkan oleh dunia kerja, ya, oleh organisasi. Jadi ada 8 kompetensi yang masih bertahan. Itu 5 tahun terakhir, ya. Tapi kalau kita lihat 2025, for the next 5 years, gitu ya. Boleh di next. Ya, 2025 kita cuma punya ketinggalan 2 saja yang masih sama. Sedangkan 8 lainnya itu sudah berubah. Ya, sudah tidak ada lagi di tahun 5 tahun sebelumnya gitu. Ya, jadi kompetensi baru ini yang challenging gitu. Bagaimana kita bisa menutup atau mengisi sumber daya manusia ini dengan kompetensi baru ini. Ya, di situ ada balik lagi ada kata-kata teknologi, ada kata-kata learning, ada kata-kata leadership, resilience, ya, stress tolerance, flexibility. Jadi 2 kompetensi yang masih bertahan dari tahun ke tahun, dari 5 tahun ke 5 tahun berikutnya itu adalah complex problem solving and creativity. Dan itu pada saat kita diskusi itu adalah 2 kompetensi yang memang sangat erat kaitannya dengan kita sebagai human being ya, bahwa itu tidak bisa digantikan oleh robot sekalipun, karena itu adalah bagaimana kerja otak kita ya, akal budi kita itu bekerja di situ. Nah, ini adalah challenge kita juga ya, bagaimana kita bisa mengembangkan skills ini, menciptakan atau mendevelop leaders, mendevelop people untuk mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Oke, next. Jadi respon company ya, beberapa company terhadap kondisi tadi yang kita sudah lihat, baik itu di dunia maupun di human itu sendiri ya, kebutuhan skills yang dibutuhkan. Yang pertama, 94% dari company itu mencari atau melakukan perubahan ya, dari manual menjadi otomatis. Kemudian kita melakukan retrain, kita meretraining kembali karyawan-karyawan yang ada. Kita perdayakan, kita develop ulang. Lalu kita memiliki ekspektasi gitu pada saat kita memiliki perubahan kompetensi, karyawan yang ada ini juga mengupgrade ya, cepat mengakselerasi kompetensi yang mereka miliki. Kemudian yang berikutnya adalah kita lebih sering ke depan itu adalah meng-hire karyawan yang sifatnya temporary atau outsource atau bahkan even freelance ya, karena ini mengantisipasi perubahan teknologi yang sangat cepat, dan itu sangat bisa terkait dengan bagaimana kita memanage cost yang kita harus pastikan lebih efisien gitu ya, supaya bisnis ini juga lebih running, lebih efektif gitu. Jadi 3 hal terakhir ini juga jadi challenge gitu. Kalau sekarang mungkin mostly di dalam perusahaan kita lebih banyak karyawan tetap ya yang kita manage, tetapi ke depan kalau kita lihat outsourcing model, freelance model itu akan semakin dibutuhkan ya. Jadi 20% workers itu akan tergantikan gitu oleh otomatisasi tadi, tetapi 50%-nya itu masih punya chance untuk mereka bisa di-develop dan meningkatkan kompetensinya. Jadi kita akan memiliki prioritas ya
untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya analitik, kompleks, dan value creation itulah yang akan kita pertahankan sebagai aset dari human capital di satu organisasi. Oke, next slide. Jadi kalau pertanyaannya adalah kita sesiap apa nih, ya, negara kita, gitu ya, bahkan kalau di sini di Provinsi Jawa Barat ya. Nah, di negara kita Indonesia ada 277 juta masyarakatnya ya, dan 52% adalah millennials generation, bahkan masuk ke Gen Z generation ya. Sedangkan 68%-nya itu populasinya adalah working, jadi masih di usia produktif. Kita punya sangat bonus demografi yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi kalau dilihat dari statistikal ini, artinya Indonesia ini sangat bangga gitu, kita punya pekerjaan produktif di usia itu. Tetapi memang hanya 45% itu yang skilled ya, yang terlatih dan memiliki edukasi yang baik. Tapi it is not bukan angka yang jelek ya, ini angka yang baik. Dan ini menunjukkan bahwa kita punya aset sebenarnya, aset yang bisa kita develop dan bisa kita percepat agar negara kita pun bisa lebih bertumbuh dengan lebih baik. Kemudian next, apa yang kita harus lakukan ya? Jadi kami di Human Capital ada beberapa strategi ya kita jalankan secara umum yang kita harapkan ini bisa membangun atau menutup gap yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Ya, we have to create, kita harus menciptakan ya organisasi yang lebih resilient. Jadi saya selalu mengatakan ini adalah organisasi yang tahan banting ya, bisa tidak tergoyahkan, inklusif ya, penuh dengan inovasi ya, selalu bertumbuh, selalu berkembang, mau maju gitu, mau berubah. Itu adalah organisasi yang kita harus ciptakan. Dengan cara apa gitu? Ada beberapa key strategi ya yang kami lakukan. Yang pertama adalah next slide. Iya, kita melihat yang namanya culture ya. Culture ini jadi kalau di negara kita kan ada Pancasila gitu ya, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Undang-Undang Dasar. Culture ini jadi satu basic yang sangat penting gitu dalam suatu organisasi ya. Bagi kita menciptakan organisasi yang karyawannya ya, leadersnya itu memiliki value yang sama. Ya, di Fifth Group kami punya 4 value, yaitu teamwork, excellence, achieving, dan moving forward. Itu adalah value yang kami internalisasikan terus-menerus kepada setiap karyawan. Dan nurturing culture ini butuh waktu tidak hanya setahun 2 tahun, ya, tapi butuh waktu puluhan tahun. Sehingga ini bisa menjadi satu habit dan satu nilai yang dipegang oleh setiap karyawan. Jadi konsistensi dalam melakukan dan menjalankan serta melakukan sosialisasinya itu jadi sangat penting. Yang pertama, pada kita menurturing culture itu dari proses attracting ya, dari awal pada saat karyawan itu masuk menjadi karyawan, kita harus memastikan karyawan yang kita terima ini adalah mereka yang bisa relevan ya, yang memiliki kompetensi yang potensi yang bisa kita asah untuk kebutuhan masa yang akan datang. Jadi recruiting for sustainability itu suatu hal yang kita anggap menjadi key strategi kita. Dan dengan cara kita memapping ya kompetensi di sejak awal mereka masuk, dan kita memastikan development itu juga sejak awal mereka masuk. Jadi early development itu jadi critical ya pada saat kita menurturing culture ini. Kemudian next-nya adalah bagaimana dengan setelah mereka masuk. Ya, setelah mereka masuk, kita juga tetap harus memastikan mereka memiliki skill yang bergerak ya. Tidak hanya skill yang itu-itu saja. Ya, bisa di next. Ya, reskilling and upskilling. Jadi kami melakukan mapping people, ya, people review itu adalah salah satu strategi yang kita lakukan setiap tahun untuk mengidentify strength dan area development dari setiap karyawan sehingga kita bisa menentukan personalized development journey-nya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh setiap karyawan sesuai dengan career plan-nya maupun dengan area of development yang mereka butuhkan. Melalui berbagai mekanisme development ya. Kita sekarang sangat setuju ya kalau yang namanya development itu tidak hanya opsinya training. Jadi training itu hanya 5% efektivitinya. Ya, pada saat kita melihat menganalisa datanya, effectivity development ini yang paling dominan itu adalah kita melakukan assignment project atau kita memberikan coaching, ya, memberikan pengalaman
kerja atau pengalaman melakukan sesuatu itu lebih penting dibandingkan dengan training. Ya, jadi pada saat kita melihat development yang efektif itu adalah memastikan karyawan ini mengalaminya langsung. Ya, jadi employee based learning dengan model flexible learning ecosystem di mana mereka bisa mengakses ya modul belajar itu di mana saja, kapan saja, itu juga jadi keharusan. Ya, dan kita juga menciptakan learning community untuk memastikan adanya keinginan belajar yang tercipta dari diri sendiri ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah retention. Jadi retention ini juga bukan hal yang mudah saat ini ya, karena teman-teman di generasi Z dan millennials ini mereka sangat ingin sesuatu yang bergerak secara cepat. Jadi dalam tanda kutip itu tidak loyal ya, mudah bosan gitu ya. Jadi kalau kita tidak menciptakan suasana yang challenging di dalam environment kerja kita, mereka juga pasti akan pergi gitu keluar sana ya. Itu yang kita harus ciptakan, menciptakan engagement, melibatkan mereka dalam setiap proses development. Ini juga hal yang penting. Kemudian yang kedua, strategi kita adalah embracing innovation and collaboration ya. Tadi seperti disampaikan di awal, inovasi ini tidak bisa kita hindari ya. Itu sesuatu yang sudah harus mau tidak mau ya, kalau enggak kita akan ketinggalan dan tidak akan sustain ya. Next. Ya, kita mendorong terus-menerus culture dan habit inovasi ya dengan mengencourage satu karyawan itu harus submit itu satu inovasi setiap tahunnya, dan 96% karyawan sudah terlibat ya dalam inovasi ini. Inovasinya nggak harus inovasi yang sifatnya brilian ya, seperti siapa? Elon Musk gitu, menciptakan mobil listrik ya, nggak seperti itu. Tetapi inovasi yang bentuknya kaizen, bentuknya improvement di area kerjanya masing-masing. Ya, mungkin penghematan listrik ya, penghematan penggunaan air, itu hal-hal simple yang kalau dikerjakan secara konsisten dan masif, itu akan berdampak besar terhadap organisasi. Ya, jadi inovasi ini sesuatu yang kita dorong terus-menerus ya. Dan balik lagi ya, generasi millennials ini suka sesuatu yang kreatif ya. Jadi kita sangat banyak sekali mendeliver bentuk pemahaman baru ini dalam bentuk podcast ya, dalam bentuk TikTok atau Reels, itu yang kita lakukan ya, sehingga mereka tidak belajar dengan kaku seperti dahulu kala ya, harus duduk di meja dengan rapi kemudian lurus pandangan mata ke depan, tetapi dengan mereka bergerak, mendengar ya, melakukan, itu sesuatu yang sangat exciting ya. Jadi kita membangun suasana inovasi dan belajar ini lebih menarik, dan kolaborasi itu juga menjadi satu hal yang menjadi challenge kami yang menjadi penting, karena kita harus meninggalkan yang namanya silo mindset ya. Walaupun setiap fungsi itu punya kepentingan, punya target masing-masing, tetapi kita harus menciptakan ketergantungan satu sama lain sehingga menyebabkan kita bisa lebih strong ya, bisa lebih merasa punya ownership terhadap organisasi. Oke, next slide yang berikutnya terakhir ini adalah tidak menjadi kalah penting, ini bahkan yang paling penting mungkin ya, karena sekarang ini kita harus memastikan leveraging digital ecosystem ya, di mana infrastruktur digital ini harus kita terus bangun, bahkan kalau di sini katakannya tech leap ya, tech leap to creating employee digital infrastructure. Jadi ini bukan hal yang boleh ditawar, tapi ini harus ya, sehingga company itu bisa terkoneksi dengan semua karyawan anytime anywhere ya. Bahkan dalam situasi seperti ini kami bisa running bisnis dengan tetap mempertahankan aset kami ya. Oke, dan next, ini waktu saya sudah tinggal 1 menit lagi. Ini adalah best practice sharing saja di Fit Group yang kita sudah jalankan ya, di mana kami terus menjalankan perubahan organisasi melalui komunikasi yang lebih fluid ya. Jadi leadership, setiap leader itu terlibat dari atas sampai ke bawah untuk memastikan strategi itu dijalankan ya, dan itu kita lakukan secara konsisten. Kita juga punya forum komunikasi yang digital, tidak hanya forum informal, forum formal, tetapi juga informal forum ya, untuk memastikan karyawan kita tetap merasa involved dan engage. Next, slide saya yang terakhir. Ya, ini adalah
yang kita lakukan juga, jadi ada 3 hal ya untuk memastikan highly productive working environment-nya. Ada kita menjalankan internalisasi nilai, ada talent retention, kemudian kita juga melakukan komunikasi dan menjalankan strategi ini sampai dengan ke level cabang, sehingga mereka juga bisa sama ya, memiliki clear direction ya, sama. Next. Ya, ini sedikit saja penghargaan yang kami terima di tahun 2020-2021, dan harapannya tentunya dengan ini semua kami juga bisa berkontribusi ya, seperti tadi di depan visi misi kami adalah menjadi admired industry leader dan juga memberikan yang terbaik juga buat negeri kita yang tercinta ini. Oke, itu dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya saya sampaikan seperti itu. Terima